TNI Angkatan Laut menjadi tuan rumah ASEAN Navy Chief Meeting ke-16 di Bali. Lautan berdoa, TNI Angkatan Laut bangun toleransi beragama. Television masih dari Denpasar, Bali. Saya Dina akan menyampaikan beberapa informasi pada hari ini yang telah kami siapkan untuk Anda. TNI Angkatan Laut menjadi tuan rumah ASEAN Navy Chiefs Meeting ke-16 di Bali. TNI Angkatan Laut menjadi tuan rumah perhelatan ASEAN Navy Chief Meeting ke-16 di Hotel Apurva Kempinski, Denpasar, Bali. Kegiatan tahunan ini diikuti pimpinan TNI Angkatan Laut negara-negara ASEAN yang membahas sejumlah isu penting terkait kerjasama regional negara kawasan, khususnya di bidang keamanan laut. Sementara itu, 10 Chiefs of Navy dari negara-negara ASEAN sepakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas negara kawasan guna mewujudkan terciptanya situasi yang aman dan kondusif sesuai dengan tema kegiatan yang diangkat, The Roles of ASEAN Navies in Addressing Maritime Challenges. Berikut sejumlah kebijakan lainnya yang berhasil disepakati para pemangku kebijakan di bidang pertahanan laut tersebut. Apresiasi dari para pimpinan Angkatan Laut atas penyelenggaraan perhelatan tersebut yang dinilai berhasil sebagai tuan rumah. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada Pak Yudo dan juga TNI AL kerana pada pandangan saya ANCM pada kali ini telah dilaksanakan dengan begitu sempurna sekali. Terlalu sempurna sehingga saya rasa lepas ini sukar untuk ditandingi oleh siapa saja penganjur yang akan datang. Jadi Pak Yudo dan TNI AL telah set standard yang paling tinggi yang kami akan cuba ikut. So, seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, antara tujuan ANCM ini diadakan adalah untuk membincangkan isu-isu ataupun cabaran yang dihadapi oleh tentera laut negara ASEAN. Jadi, forum ataupun platform seperti ANCM ini adalah satu pendekatan yang baik di mana prinsipal ataupun kepala staf dari Tentera Laut ASEAN dapat berbincang, berkongsi pengalaman dalam menangani cabaran yang maritim yang sentiasa berubah-ubah. Okay, we are talking about the ANCM. In your perception, how is the ANCM up to now, sir? I want to congratulate our colleagues from the TNI AL for organizing the first face-to-face ASEAN Navy Chiefs meeting since the pandemic. This is a very important meeting for all the ASEAN Navy Chiefs to come together to discuss important issues. This year's ANCM was very successful. We discussed many issues about the future of ASEAN cooperation. One of the main issues of discussion this year was on the ASEAN multilateral naval exercise. And all the ASEAN Navy Chiefs agreed that we will do this exercise more regularly. It will enhance interoperability with the ASEAN navies, and we will look to doing this from next year onwards and in the years to come. Saya ingin mengucapkan selamat kepada TNI AL atas suksesnya penyelenggaraan ASEAN Navy Chiefs Meeting ini. Ini pertemuan tatap muka pertama dalam 3 tahun terakhir. Dan ini adalah bukti profesionalisme TNI AL dan kepimpinan Bapak Yudo. Saya dan isteri saya juga menerima sambutan yang hangat selama lawatan resmi di Jakarta pada minggu lalu. Hubungan bilateral antara TNI AL dan RSN memang kuat dan kedua Angkatan Laut bekerjasama dalam berbagai bidang termasuk operasi dan latihan. Hubungan dan kerjasama ini didasarkan pada persahabatan dan kepercayaan satu sama lain di antara anggota kedua Angkatan Laut
termasuk Bapak Yodo dan saya. Sir, this is about the Philippines will become the next host of the ANCM. How far the preparation itself? Yeah, we hosted the 7th ANCM September of 2013, and I was assigned during that time as one of the officer in attendance. So I already know how ANCM goes or proceeded. That's why when my staff told me that we will be hosting the 17th ANCM, I told them to prepare. So I brought so many members of my staff here to see how the Indonesian Navy hosted the 16th. So maybe we cannot offer a beautiful place like Bali because we will be having so many transportation constraints if we hosted in the other place other than Manila. But it will be definitely on Manila on May, 3rd week of May in Manila. And we will surpass the hospitality of the Indonesian Navy. Sang Laksamana Budayawan, Laksamana TNI Yudo Margono, kenalkan budaya Bali kepada pimpinan Angkatan Laut negara ASEAN. Kental dengan nuansa Bali, para pimpinan Angkatan Laut negara-negara ASEAN tampak berbeda menggunakan udeng dan para istri menggunakan senteng khas Bali. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menjadi tuan rumah The 16th ASEAN Navy Chief Meeting di Denpasar, Bali menjamu pimpinan Angkatan Laut negara sahabat dengan nuansa khas Bali. Suasana menjadi riuh ketika Kasal dan Ibu Vero Yudo Margono mengajak para koleganya untuk menari bersama tari bumbung. Sebuah tarian pergaulan khas Bali dari desa Kalipaksa Buleleng. Sang Laksamana budayawan ini memang sangat mencintai budaya Nusantara, tentunya dengan harapan agar pimpinan negara-negara ASEAN ini akan datang kembali mengunjungi Indonesia. Para Chief of Navy dari negara sahabat beserta istri pun sangat antusias dengan acara yang digelar. Kasal juga berharap melalui acara ini akan terjalin kerjasama yang sangat erat sebagai equal and eternal brotherhood negara kawasan ASEAN. Saya berasa sungguh gembira dan ini adalah pertama kali saya datang ke Bali dan saya lihat pada malam ini sungguh ceria dan gembira dan saya sangat berbesar hati kerana disambut dengan baik oleh delegasi-delegasi daripada Indonesia. Di Bali ini sangat unik ya. Di Bali ini dengan tradisionalnya, dengan cara persembahan kebudayaan dan tariannya. Ya. Dan terima kasih banyak-banyak juga kepada Indonesia kerana menjemput kami datang ke sini dan ini adalah pertama kali untuk saya datang ke Bali dan insyaAllah saya akan datang untuk membawa keluarga saya ke sini. Lautan berdoa, TNI Angkatan Laut bangun toleransi beragama. Dalam rangka membangun toleransi antar umat beragama, TNI Angkatan Laut beserta tokoh lintas agama menggelar acara Lautan Berdoa yang diisi dengan kegiatan doa bersama lintas agama dan tabur bunga untuk mensyukuri atas kemerdekaan bangsa Indonesia serta mendoakan arwah para pahlawan pejuang kemerdekaan, sekaligus memohon kepada Sang Pencipta demi Indonesia untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dengan mengusung tema Membangun Kejayaan Maritim dan Toleransi untuk Indonesia Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat yang dilaksanakan di hanggar heli KRI Semarang 594 dalam pelayaran dari Dermaga Kolin Lamil menuju perairan Teluk Jakarta. Wujudkan kebangkitan maritim, TNI Angkatan Laut bersinergi dengan media massa. Di era informasi sekarang ini, media memiliki peranan penting dalam memberikan informasi kepada khalayak. Pentingnya peranan tersebut mendorong Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono berkunjung ke PT Media Nusantara Citra Tbk. Kehadiran Kasal disambut Eksekutif Chairman NMC Media Haritanu Sudibyo di gedung MNC Tower Jalan Kebon Siri, Jakarta Pusat. Sejumlah informasi dan isu penting terkini menjadi topik hangat kedua pimpinan tersebut. Hangatnya pertemuan menunjukkan bahwa TNI Angkatan Laut dan media sudah sejak lama bersinergi dalam hal publikasi.
Tadi kita datang ke MNC, ketemu Pak Haritano, dan selama ini kita banyak disupport dari MNC. Ini kita ucapkan terima kasih, dan tentunya ke depan kita juga ingin kerjasama yang baik antara Dispenal dengan MNC TV. Kami siap untuk bekerja sama memberitakan apa yang diperlukan supaya apa yang dilakukan oleh Angkatan Laut ini dengan pimpinan Pak Kasal bisa diketahui masyarakat, dan masyarakat juga melihat, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kesatuan Angkatan Laut. Jalasenastri Cabang 8 Korcap 1 DCA 1 melaksanakan bakti sosial kepada nelayan di perairan Teluk Sinabang. Dengan menggunakan kapal Angkatan Laut Sinabang, Jalasenastri Cabang 8 Koordinator Cabang 1 Daerah Jalasenastri Armada 1 melaksanakan bakti sosial kepada puluhan nelayan, yakni dengan membagikan bantuan sembako di perairan Teluk Sinabang yang dipimpin oleh Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Simelu, Letkol Laut Pelaut Hendra Dwinanto bersama unsur Forkopimda dan pengurus Jalasenastri. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian ibu-ibu Jalasenastri dalam melihat perjuangan para nelayan mencari nafkah di laut lepas guna menafkahi keluarga, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para nelayan di daerah Sinabang. TNI Angkatan Laut menggelar pesta rakyat bersama masyarakat pesisir Kota Lok Sumawe. Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lok Sumawe bersama masyarakat pesisir menggelar berbagai kegiatan perlombaan, diantaranya lomba balap perahu, panjat pinang, tarik tambang, kupas dan parut kelapa, serta lomba tanya jawab di kawasan wisata pantai Ujung Blang Hagut Tengoh. Sebelum dimulainya perlombaan, para nelayan menggunakan kapal ikan, melakukan sailing pass, dan memberi penghormatan kepada Forkopimda Kota Lok Sumawe. Adapun tujuan dari kegiatan ini untuk menarik minat wisatawan yang diharapkan dapat menjadi destinasi wisata unggulan di wilayah Aceh, sekaligus untuk membangkitkan gairah di sektor wisata maritim. Univision Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dina beserta tim redaksi yang bertugas di Denpasar, Bali pamit undur diri. Maritim Jaya Indonesia Maju, Jaya Seva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.